Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Isekai Oji-san. Karena banyak banget yang request anime 2022. Ditambah lagi harus isekai. Jadi Mimin bacain anime ini aja. Anime ini rilis tahun 2022. Sebenarnya ini anime masih ongoing teman-teman, tapi Mimin bakalan coba. Siapa tahu banyak yang suka. Genrenya komedi dan fantasi. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan seorang pria bernama Takafumi. Dia mengunjungi sebuah rumah sakit karena mau menjenguk omnya. Kita panggil om aja ya, jangan paman. Dia baru sadar dari komanya selama 17 tahun karena insiden tabrakan. Selepas di kamarnya si om nampak kagak jelas, ngomongnya menggunakan bahasa alien, yang membuat si Takafumi mikir omnya itu udah geser otaknya. Terus omnya itu memberitahu lelucon kalau dia selama koma berada di isekai, atau di dunia lain. Lantas Takafumi kagak percaya akan hal itu. Omnya nanya keluarga yang lainnya mana, yang katanya keluarga mereka lagi retak. Makanya cuma si Takafumi doang yang ke situ. Tak lama ada susternya datang buat ngecek. Itu om-om masih kagak jelas ngomongnya pakai bahasa asing gitu. Sesudah itu omnya itu mau membuktikan kalau dia emang benar-benar dari dunia lain. Dia pun memperlihatkan mantranya biar mengeluarkan kekuatan. Cuma kagak ngaruh sama sekali. Hingga Takafumi udah kesal. Dia ke situ sebenarnya mau ngasih surat buat hidup berpisah gitu. Tapi tiba-tiba aja kekuatan tersebut bukan lelucon belaka. Lantas Takafumi langsung terkejut. Omnya juga mengeluarkan api di tangannya yang awalnya pengen tinggal masing-masing. Kini Takafumi kagak peduli lagi. Terus si om nanyain konsol game Sega. Dia dibuat kaget ketika Sega udah lama berhenti produksi dan langsung menghilangkan ingatan buruk tentang Sega tadi. Terus Takafumi penasaran sama buku yang dipegang sama si om. Pas dia liatin katanya itu parah banget isinya. Sesudah itu mereka pun keluar dari rumah sakit dan memutuskan buat tinggal berdua. Kerennya si om ini langsung jadi YouTuber. Mereka tinggal di apartemen yang gede banget. Katanya dulunya si Takafumi tinggal berdua sama temannya. Cuma mungkin terjadi sesuatu. Nah ketika lagi makan bareng, di sana Takafumi iseng nanya isekai itu kayak gimana. Katanya dia hidup selama 17 tahun di isekai itu sendirian, jir. Karena kehidupannya di dunia sana sangat keras, yang mana dia dipandang seperti bangsa orc, yang dibenci banyak orang, jadi setiap harinya pasti ada orang yang menghina dan membulinya. Lantas si Takafumi yang dengar itu kagak kuat. Dia lebih enak di sini, ada internet dan lain-lain. Cuma tak lama dia dapat komenan kagak enak dari netizen. Si om yang belum terbiasa sama netizen langsung kena mental. Setelah itu si om pengen beli HP. HP-nya itu HP jadul. Dia mau ikutan lelang. Takafumi nyuruh buat beli Android aja. Cuma dia kagak mau, tetep pengen HP yang bisa diputer gitu. Padahal kalau Android lebih mudah hafal. Si om tetep pengen yang itu. Dia melihat perkembangan teknologinya kini semakin berkembang. Dia di isekai juga pernah membuat sebuah alat penampungan air di desa yang kekeringan air. Takafumi udah seneng banget omnya begitu, pasti banyak yang apresiasi. Cuma nyatanya dia malah dimusuhin dan dibakar tempatnya seperti itu. Dan dia diikat seperti itu pula. Tak lama muncul seorang cewek yang menolong si om. Si om kagak menghiraukan cewek itu, dia pun kabur dari tempat itu. Nah dia mencoba memperlihatkan ketika waktu dia dikejar-kejar. Nah Takafumi masih penasaran sama cewek yang tadi. Pas sama si om dideketin nampak cewek tersebut sangat cantik. Berbarengan dengan lelang HP-nya yang bakalan selesai. Si om cepat-cepat ngasih penawaran dan kagak sengaja dia main setuju aja. Padahal ongkirnya mahal banget. Dengan begini dia agak sedikit lesuh. Dikira dia bakalan bunuh diri. Nyatanya dia terbang menuju lokasi yang punya HP. Biar kagak ada ongkir. 30 menit kemudian dia bisa balik lagi. Takafumi langsung memanfaatkan kekuatannya itu untuk COD-an. Biar hemat ongkirnya. Sampai dia mesen barang di Amazon pula. Takafumi minta pisau sama si om yang dikasih pisau sakti semua. Yang dia ambil dari dimensi lain dan juga dia mengeluarkan semacam cincin dan perhiasan lain. Takafumi menyuruhnya buat menjualnya saja. Cuma di Pegadaian lakunya cuma 50 yen doang.
Nah, si Takapumi penasaran sama percintaan si Om kayak gimana. Yang mana waktu SD katanya dia pernah jatuh cinta sama game Sonic. Pokoknya itu om-om yang ada di pikirannya itu game semua. Sampai akhirnya katanya ada juga di isekai cewek yang dia temui. Ketika si Om nolongin cewek dari serangan musuh. Tapi ujungnya kagak enak banget. Si Om meminta cewek itu untuk dikorbankan. Alhasil adik-adiknya marah dan menjerumuskan dia ke jurang. Tapi untungnya dibantuin sama cewek yang tadi nolongin dia. Nah, karena si Om pengen balas budi, dikasihlah cincin langka kepadanya. Udah kayak ngelamar gitu. Takapumi yang melihat itu sangat berani. Apa yang dilakukan sama omnya? Begonya dia saking pengen balas budinya ketika di kota. Si Om mengambil kembali cincinnya dan menjual cincin tersebut. Dan dikasihlah uang kepadanya. Padahal uangnya ia simpen di bank. Aduh, emang gak jelas. Bukannya kapok, cewek itu terus mengikuti si Om. Sesudah itu si Om memasukkan alat-alatnya lagi ke dimensinya itu. Tapi pas memasukkan pedang, dia dapat ide buat konten dan langsung tembus 2 juta view. Anjay, YouTuber tier S bos. Udah kayak pesulap merah. Singkat cerita, si Om mengikuti lelang lagi. Kali ini dia berhasil mendapatkan majalah tentang game segala. Yang menurut si Takumi kagak penting baginya. Di situ dia yang sedang membaca-baca, nampak dia kagak terima dengan rating game yang pertama. Dia pun keluar di kala hujan, lalu petir menghantamnya saking marahnya game kesukaannya kalah saing sama game yang sekarang. Terus si Om menanyakan game yang lagi populer saat ini, tentunya game RPG. Omnya itu kurang suka sama game begituan karena kebanyakan quest. Dia suka lupa juga, tapi dia di isekai pernah melakukan perjalanan gitu melawan monster. Pada awalnya dia datang ke desa, cuma dia kagak diterima gitu. Sampai harus pakai kekerasan dulu. Si Om bertujuan untuk mengalahkan monster naga. Tapi demi bisa mengalahkan itu, dia harus menggunakan pedang es yang dimiliki seseorang bernama Mabel. Terus dia mengunjungi seseorang bernama Mabel tersebut yang berada di tempat es. Nah, Mabel sebenarnya punya permintaan dulu untuk mengambilkan sebuah bunga di gunung. Dikira dia bakalan nurut, taunya omnya itu langsung mengalahkan naga api tersebut dan langsung kembali lagi. Dia lupa dengan quest yang diberikan sama si Mabel dan fokus gimana cara mengalahkan naga tersebut. Tak lama ada paket datang yang isinya konsol game Sega. Dia tadinya mau ngasih kejutan sama omnya, cuma dia takut dimarahin karena boros. Alhasil dia memberanikan diri, apalagi dia memberikan game kesukaannya, auto bahagialah. Lalu mereka main berdua, sampai akhirnya tahun baru tiba. Nampak di jalan sepi banget seperti itu. Si Om membandingkan akhir tahun di sini sama di isekai. Kayak gimana? Cuma dia kagak serius menceritakannya. Sesampainya di rumah barulah si Om mau menceritakan sedikit tentang akhir tahun di isekai. Emang nampak ramai banget kalau di dunia sana makan-makan bersama gitu. Tapi tetap aja si Om selalu menyendiri, makan sendiri. Yang lainnya pun kagak ada yang nemenin dia. Lalu dia pun ke kamar dan selesai. Karena kesal, si Takapumi pun ngajakin buat main Sega lagi. Dan di sana si Om mulai pengen nerusin apa yang terjadi ketika dia masuk kamar tadi. Ternyata Mabel ke sana. Dia minta diajari sama si Om ini karena dia diremehkan sama kepala desa. Si Om memberitahu untuk tetap semangat walaupun dia berjalan sendiri seperti itu. Pasti bisa, soalnya Mabel benar-benar penyendiri dan dia mulu di tempat. Si Om bilang kagak apa-apa. Takapumi udah senang tindakan si Om ini udah bener. Cuma ujungnya si Om ini kayak menjerumuskan si Mabel ini buat jadi orang jahat, anjir. Kan kasihan ya. Dia juga malah mau ngasih pedang kepada si Om, tapi dianya kagak mau. Takapumi dibuat kesal lagi, dia mending makan mie aja dah. Lalu ngobrol-ngobrol santai aja. Besoknya ada cewek bernama Fujimiya. Dia lewat selalu bertemu dengan si Om. Yang lagi ngomong sendiri gitu. Tak lama dia bertemu dengan Takapumi. Mereka berdua berteman sejak masih kecil. Takapumi mengajak mampir ke apartemennya. Cuma Fujimiyanya mau nganterin barang dulu. Setelah 30 menit, Fujimiya pun mengunjungi apartemennya si Takapumi. Nampak sepi banget, kagak ada siapa-siapa dan nemu sehelai rambut di sana. Berbarengan dengan si Om yang baru balik, dia kaget ada orang asing di apartemennya. Dan langsung menyerang si Fujimiya biar ingatannya hilang. Lantas Fujimiya auto ketakutan seperti itu, si Om ngomongnya kagak jelas. Tapi untungnya si Takapumi keburu datang. Barulah si Om bisa berhenti. Fujimiya kagak percaya si Takapumi mengurus om-om yang kagak kerja. Dia pede aja kalau dia seorang YouTuber.
Dia nge-share ilmu sihirnya di YouTube. Si Fujimiya tentunya kagak percaya si om ini abis dari dunia lain. Dia pengen bukti, cuma si om jual mahal anjir. Terus dia juga menyuruh si Takafumi untuk menjauhi omnya itu. Si om nganggap kalau si Fujimiya menyukai si Takafumi, cuma pada kagak setuju. Tapi si om udah ngerti percintaan yang mana dia pernah menonton film yang banyak penontonnya. Takafumi mikir si om udah ngerti sama tsundere. Tapi taunya cerita dia blunder seperti itu. Terus dia juga mempunyai cerita yang sangat sedih tentang percintaan. Si Fujimiya juga dibuat nangis sama cerita yang diceritakan sama si om. Tapi si om ini menceritakan tentang video game padahal parah banget. Otaknya nggak bisa lepas dari game. Fujimiya udah marah-marah. Si om langsung cepat membaca pikiran si Fujimiya. Kalau dia datang ke sini siap-siap dulu mandi dan lain-lain. Tak lama ada paket datang. Fujimiya kagak ngerti si om ini siapa. Bisa seperti itu. Fujimiya nyuruh Takafumi buat pindah tempat tinggal. Dan entah kenapa itu orang berdua suka beli beras jauh-jauh di Amazon pula. Bikin susah orang aja. Singkat cerita si om dapat email kagak mengenakan yang mana dia diputus kontraknya sama YouTube. Kini YouTube menerapkan sistem monetisasi yang mana persyaratannya harus 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber. Jadi makan waktu lagi buat dapat uang. Apalagi subscribe-nya belum nyentuh 1.000. Si om juga melihat komentar dari netizen yang mana tanggapan dia udah membuat channelnya itu makin sepi. Dia membandingkan kejadian ini seperti macam sewaktu dia di dunia lain. Yang mana dia lagi ke sebuah kota mirip banget sama Attack on Titan. Tapi di kota tersebut memasang segel gitu. Nah lagi-lagi dia yang lagi sama elf kemarin dibuat takut. Karena wujudnya macam ors. Tapi si om tetap santuy. Dia juga lihat-lihat buah sambil si elf cerita tentang segel tersebut. Nah si om coba-coba mengetes kekuatan segel itu. Yang ternyata sangat mudah buat dibobol. Lantas pada panik semuanya. Ini Titan nyasar ke anime ini anjir. Tapi ini Titan Cyclops. Dan juga ada angin berbentuk naga gitu. Ini udah parah banget. Dan si elf udah mempersiapkan diri untuk melawan Titan-Titan tersebut. Pas maju si om keburu menutup segelnya lagi. Si Titan pada balik lagi ke habitatnya. Dan warga-warga pun pada senang. Namun si om yang melakukan itu malah masih dianggap buruk sama warga. Dan dia cuma bisa terdiam. Si elf berterima kasih atas tindakannya itu. Dia berhutang budi dan mau menraktirnya makan. Cuma pas malamnya dia malah kabur. Dia takut diporotin sama cewek elf tersebut. Setelah itu dia mengecek YouTube-nya lagi. Dia cari cara supaya subscribe-nya bertambah lagi. Alhasil dia pun meminta yang nonton untuk mensubscribe-nya. Alhasil cara tersebut berhasil. Takafumi dibuat terdiam karena sebelumnya kagak setuju sama tindakannya om itu. Tak lama si Fujimiya datang ke sana lagi. Dia terus mempermasalahkan si om yang tinggal di sana. Yang kagak punya pekerjaan sama sekali. Omnya menegaskan kalau dia seorang YouTuber. Tapi Fujimiya kagak yakin YouTube bisa dijadikan kerjaan pertamanya. Jadi mengenai gaji cuma si om yang tahu. Tapi tetap aja itu orang kagak mau si om tinggal di sana. Terus si om pun menyuruh si Fujimiya tinggal di situ aja. Dan tidurnya bareng si Takafumi. Sedangkan dia di lantai aja kagak apa-apa. Cuma kagak mau Takafuminya lalu dia pergi belanja. Nah si om pengen dengar curhatan si Fujimiya ini. Cuma dia kagak mau karena kalaupun meminta saran, isi kepala si om game semuanya. Akhirnya dia pun sadar diri dan keluar. Fujimiya yang kagak enak mengikutinya. Pas dibuka ada cewek elf yang ngaku sebagai bibinya si Takafumi. Si om menyamar jadi si elf biar si Fujimiya bisa berbagi cerita. Tak lama Takafumi yang habis belanja datang dan kaget ada cewek elf di rumahnya. Lantas dia yakin kalau itu omnya. Yang menyamar menggunakan kekuatannya. Alhasil dia menggunakan kesempatan itu untuk membuat konten sambil bermain game yang dia sukai. Singkat cerita ketika sudah membuat konten, Takafumi menyuruhnya untuk mengobrol dulu sama si Fujimiya.
Di situ si Om membaca isi otak si Takafumi bagaimana mereka bisa berteman sewaktu kecil. Nah pas ditampilkan si Fujimiya kagak percaya kalau itu sihir. Dia nyangkanya itu hologram. Di sana kagak ada si Fujimiya sama sekali. Yang ada malah bocil sesat yang selalu memukul si Takafumi. Yang katanya itu Fujimiya sewaktu kecil. Lantas orangnya sendiri kaget kalau itu dirinya. Sesat banget pokoknya, tapi Takafumi kagak bakalan lupa sama si Fujimiya ini. Dia adalah orang yang dulunya mirip banget sama cowok. Hal itu membuat si Om keinget sama si Elf. Tak lama kemudian ada notif dari YouTube. Pas dia lihat videonya kagak ada tampilan ketika dia lagi main game. Malah facecam doang, tapi yang nonton sampai 200.000. Si Takafumi auto senang, dia memasang judul kalau si Om ini jadi VTuber anjir. Dia ngerti era sekarang zamannya VTuber pakai karakter cewek cantik. Yang nyatanya om-om. Yang komen juga banyak banget, tapi sayang si Om malah kagak suka seperti itu. Memang anjir guys, ini animenya kocak parah. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini perlu dilanjutkan, silahkan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamat tadi. Bye-bye.